Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu, tetapi ia harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang aku maksud ketika aku berkata, sesudah aku akan datang, Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Rudi adalah anak SMA. Dirinya adalah anak dari orang tua yang kaya. Segala keinginannya dapat dia dapatkan. Walaupun demikian, dia tetap hidup dengan sederhana. Rudi bergaul dengan teman-temannya tanpa membeda-bedakan. Dia tidak pernah menganggap dirinya lebih tinggi dibandingkan teman-temannya.
Rudy juga merupakan orang yang senang berbagi. Oh, nggak usah Di, makasih ya. Oh ya udah. Kamu kesana. Dia adalah anak baik, taat beribadah, sikap sombong tak pernah dilihatkannya. Walaupun demikian, dirinya tidak diterima oleh teman-teman di sekitarnya. Dia dijauhi, dimusuhi tanpa sebab. Hanya sepilah yang dia rasakan. Kita ada kerja kelompok nih. Kamu mau nggak sekelompokan sama aku? Maaf Ruth, kelompok kita udah penuh, nggak dulu ya. Ya, kalau kamu gimana Amanda? Enggak ah, bosen sama kamu terus. Emangnya kalian habis ini ada apa sih? Kita mau main bareng. Kemana tuh? Jalan-jalan mungkin? Wah, kalau gitu aku boleh ikut nggak ya? Enggak dulu deh. Takutnya keramaian kalau ada kamu. Ya, oke deh. Kalian have fun ya. Yuk. Penolakan kerap dialaminya. Dia tetap senang memaafkan, walaupun masih timbul tanya dalam lubuk hatinya. Apakah dirinya tidak sempurna, sehingga orang-orang menghindari dirinya? Ruth, maafin aku sama teman-teman kemarin ya. Kita malah jauhin kamu. Oh nggak apa-apa kok. Aku udah maafin kamu sama teman-teman kamu kok. Besok lagi kalau mau main bareng ikut aja, nggak apa-apa sama kita. Siap deh Jan. Makasih ya. Ya udah, semangat ya. Pada akhirnya dia tahu, semua ini ada hikmahnya. Yang dia butuhkan hanyalah kerendahan hati dan percaya kepada rencana Tuhan. Rudy menjadi tahu makna Natal yang sebenarnya, yang barangkali selama ini dia cari. Memaafkan, rendah hati, dan percaya kepada rencana Tuhan. Itulah makna Natal yang sesungguhnya. Sederhana, tetapi terkadang sulit kita lakukan. Semoga dengan kelahiran Yesus Kristus, kita juga bisa meneladani peristiwa Natal yang sesungguhnya. Meneladani dan melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Allah yang lebih besar lagi. Teman-teman remaja, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, selamat Natal. Nah, pernah gak teman-teman remaja, Bapak-Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian mengalami pengalaman-pengalaman begini? Misalnya, sudah janjian dengan seseorang, tiba-tiba sudah janjian lah, ini mau ke gereja jam 5 ini. Tapi tiba-tiba jam 4:30 teman itu mem-WA gitu, mengirim pesan. Sorry ya, aku nggak jadi ke gereja jam 5 ini, ada acara, membatalkan janji. Atau teman-teman remaja, ketika kerja kelompok di sekolah, di kuliah, kelompoknya berlima gitu kan. Biasa kalau kelompok itu kerja kelompok, ada satu yang bekerja, 1/2 bekerja, 1/4 bekerja, 1/3 bekerja, dan akhirnya ada yang tidak bekerja sama sekali,
Tapi saat ujian ditanya dosen, merasa dia bekerja, menjelaskan, berbicara banyak. Mungkin pengalaman-pengalaman itu kita alami dalam hidup ini. Apa perasaan saudara-saudari sekalian ketika ada teman yang saya bahasakan atau yang sering kali kita dengar NATO, no action, talk only. Orang yang tidak ada tindakannya tapi bicaranya banyak. Atau perasaan saudara-saudara sekalian ketika menjadi korban PHP. Menjadi korban PHP, pemberi harapan palsu. Berharap akan ke gereja bareng, berduaan, duduk sebelah-sebelahan, tapi ternyata akhirnya harus sendirian gitu kan. Nah, dalam menanggapi orang-orang semacam itu, kadang kita atau paling tidak saya dibuat menjadi lebih cepat emosi dan ingin rasanya segera menjauh dari orang-orang semacam itu. Hal ini membuat saya bertanya, sebenarnya apa sih yang diinginkan teman-teman semacam itu? Udah janjian, udah cerita-cerita, oh nanti kita pergi begini dan begitu, dan tiba-tiba di detik akhir mengatakan, sorry ya, saya ada kegiatan lain, gak jadi pergi. Padahal semua sudah direncanakan gitu kan. Nah, apa yang diinginkan mereka? Bagaimana kita harus memahami mereka? Nah, dalam hal ini kita diajak untuk mampu bersabar dan menerima teman ini. Kita diajak seperti halnya Robi tadi, seperti halnya Rudi tadi, kita diajak untuk mampu memaafkan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita perlu bersyukur. Bagi saya ini yang membuat Natal sungguh suatu hal yang membahagiakan. Natal suatu hal yang menggembirakan. Yaitu Allah itu bukan pribadi yang PHP dan bukan pribadi yang NATO. Allah itu tidak memberi harapan palsu kepada kita. Allah itu bertindak, bukan hanya berkata-kata. Nah, apa sih maksudnya? Nah, Allah selalu berusaha menepati janjinya. Bukan hanya berusaha, pasti menepati janjinya. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat dalam kitab suci yang tebal itu, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kelahiran Yesus itu selalu sudah dinubuatkan di berbagai kitab di Perjanjian Lama. Kitab Yesaya itu berkali-kali menyatakan Yesus yang akan hadir, menyatakan Mesias yang akan datang. Bahkan Raja Daud pun diberi janji bahwa akan hadir seorang Mesias dari keturunannya. Janji yang terus didengungkan Allah kepada manusia melalui para nabi itu akhirnya digenapi oleh kelahiran. Oleh kelahiran Yesus di kandang Natal yang sungguh sederhana, yang kita tidak, kalau orang-orang Israel zaman dulu tidak pernah membayangkan seorang Mesias, Raja yang gambaran akan membebaskan, lahir di suatu kandang sederhana tanpa adanya fasilitas yang mewah, tanpa adanya sesuatu yang mencukupi, bahkan tidur di palungan tempat makan hewan. Nah, janji yang berkali-kali dinubuatkan itu dipenuhi. Ini adalah langkah awal Allah bertindak untuk menyelamatkan manusia. Kalau nanti dijelaskan bisa nanti sampai Paskah gitu kan. Bagaimana Allah menyelamatkan manusia. Nah, terus bagaimana kita bisa membayangkan kebahagiaan Natal gitu kan. Bagaimana kita membahagiakan. Saya seringkali membayangkan kebahagiaan Natal itu ketika dengan kata kelahiran gitu loh. Teman-teman muda menginterpretasikan kelahiran itu dengan tema yang mereka susun gitu kan. Newborn, new behavior. Kelahiran baru, sikap yang baru atau sifat yang baru gitu kan. Nah, bagi keluarga-keluarga atau orang-orang pada umumnya, kelahiran merupakan suatu hal yang dinantikan. Kelahiran anak suatu hal yang dinantikan. Dan bahagia sekali ketika anak itu lahir. 9 bulan ditunggu, dipersiapkan, anak lahir. Seakan-akan semua menjadi hal yang baru gitu kan. Ada hal
ada anak itu menjadi suatu hal yang baru. Statusnya berubah dari pasangan suami istri menjadi bapak dan ibu panggilannya. Bukan lagi seorang ibu, bukan lagi dipanggil misalnya suaminya namanya Agus gitu kan. Bukan lagi Pak Agus, tapi dipanggil anaknya, nama anaknya, mamanya siapa gitu kan. Status dan panggilan akan berubah. Kehadiran anak mengubah, membuat suatu hal yang bahagia gitu kan. Nah, kebahagiaan kita rasakan dalam Natal ini karena kita merasa bahwa pemenuhan janji Allah sudah dimulai saat kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Kalau kita lihat Natal itu kebahagiaannya situ, janji yang diberikan juga terpenuhi. Suatu kecil saya seringkali memaksa papa saya itu berjanji gitu kan, memaksa papa saya berjanji. Saya ingin sekali mainan gitu. Saya bilang, Pak, kalau aku nilainya bagus akhir semester, beliin aku mainan ya. Dia nggak mau, tapi saya paksa dia berjanji gitu. Akhirnya dia berjanji, oke, Will, kalau kamu nilainya bagus, tidak ada yang merah di atas rata-rata, oke lah, nanti dibelikan. Ketika saya berusaha mempersiapkan supaya syarat yang harus terpenuhi itu tercapai, dan akhirnya papa saya bisa menepati janjinya. Bagi saya kebahagiaan itu hadir di sana. Kebahagiaan kita ketika kita menerima Kristus di hari Natal juga hadir ketika kita telah mempersiapkan diri kita selama ini untuk merasakan rahmat Kristus yang hadir di saat Natal. Allah telah memulai tindakan penyelamatannya. Kegembiraan ini seperti kegembiraan ketika seorang mendapat apa yang telah dijanjikannya. Nah, namun lebih dari itu, perjanjian selalu bersifat dua belah pihak gitu kan. Tidak pernah kita bisa menuntut seorang berjanji kepada kita kalau kita tidak berbuat sesuatu. Selalu bersifat dua arah. Kita bahagia karena kelahiran Kristus, lebih karena kita sudah menantikan dan mempersiapkan diri kita. Ketika kita menerima penerimaan janji dari orang lain, kita juga bahagia karena kita telah memenuhi syarat agar orang tersebut memenuhi janjinya. Dalam hal ini, suatu perjanjian selalu bersifat dua arah, ke dalam diri kita dan keluar ke pihak orang lain. Kita pun diajak untuk mampu mewujudkan janji. Kalau kita berjanji, bukan hanya janji kepada orang lain, tapi juga janji kepada diri kita. Artinya kita diajak untuk menghidupi komitmen dalam diri kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau teman-teman remaja mengangkat tema newborn, new behavior, artinya kelahiran Kristus hari ini akan membawa suatu resolusi, suatu keinginan untuk membangun sikap baru. Ketika Injil mengatakan sabda telah menjadi daging, itu kan artinya sesuatu yang dibicarakan itu sudah terwujud gitu kan, mewujud. Ketika kita mengatakan saya ingin bersikap lebih baik itu apa tuh? Enggak jelas gitu kan. Saya ingin mampu memaafkan seseorang, mampu bersabar ketika ada orang sikap yang tidak menyenangkan, terus kita tidak mudah reaktif gitu kan. Bagaimana kita melatihnya? Saya kira ketika kita menyatakan itu artinya kita bersabda, kita mengingininya. Keinginan hanya mampu tercapai kalau kita latihkan. Nah, tadi kita menyaksikan visualisasi yang sudah dipersiapkan dengan baik oleh teman-teman remaja Katolik gitu kan, teman-teman remaja. Dalam visualisasi kita melihat pribadi Rudi. Pribadi yang rendah hati, suka membagikan, suka memaafkan. Walaupun ada penolakan, temannya diajak kerja kelompok tidak mau, ketika dia mau ikut main juga jangan dulu deh, semacam itu. Penolakan terjadi. Tapi apa yang dilakukan? Dia berefleksi dan akhirnya dalam suasana semacam itu
ia tetap berusaha menjadi pribadi yang ia inginkan. Pribadi yang pemaaf, pribadi yang murah hati, dan pribadi yang terus berkarya. Nah, saya kira kelahiran Yesus hari ini pun harusnya semacam itu. Membawa suatu kelahiran baru dalam diri kita, dan akhirnya bisa kita bawa untuk menjalani hidup kita ke depan. Hidup kita selanjutnya, menjalani tahun-tahun selanjutnya. Dan tentunya dengan suatu usaha untuk mewujudkannya itu. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita diajak ya, ketika kita sudah meresolusikan sesuatu, berusaha membangun suatu sikap yang baru, kita tidak PHP terhadap diri kita sendiri. Kita berharap nanti begini, tapi kalau kita tidak mencoba untuk mewujudkannya, artinya kita menebarkan harapan palsu bagi diri kita sendiri. Itu dampaknya jauh lebih buruk bagi diri kita. Ketika kita tidak mampu berusaha untuk mewujudkan apa yang kita katakan. Nah, saudara sekalian, Natal, kelahiran, membawa suatu harapan baru dalam diri kita. Harapan itu hanyalah suatu impian atau janji saja kalau kita tidak berusaha untuk mewujudkannya. Harapan yang lahir dari Natal, yang akan kita bawa ke tahun-tahun baru nanti, hanya mungkin menjadi kenyataan kalau kita memperjuangkannya. Kita bahagia dalam Natal karena Allah menepati janjinya, dan kita pun akan bahagia kalau kita menepati janji kita kepada diri kita sendiri dan kepada sesama. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur karena Natal ini menjadi tanda bahwa Allah selalu menepati janjinya. Mari kita hening sejenak.